Berarti Allah meliputi akan dirinya sendiri itu dah. Kalau Allah meliputi akan dirinya sendiri yang bernama Muhammad, di situlah Allah menyaksikan dirinya sendiri itu. Allah menyaksikan kebesarannya. Allah menyaksikan akan kesempurnaan dirinya tuh. Dah paham kita Allah menyaksikan kesempurnaan dirinya, kebesaran dirinya. Untuk apa juga Allah menyaksikan kesempurnaan akan dirinya? Kan memang dia yang sempurna tuh. Maka ketika itu apa jawabannya? Kala lisanahu. Kala lisanahu. Ini dah malah haruskan kaji ini. Apa artinya itu Pak Remon? Kelu lidah tuh maksudnya apa tuh dipotong? Yang tak bisa disebut itu maksudnya apa tuh? Diam paham tuh maksudnya gimana tuh? Sadar bagaimana maksudnya nih? Sadar tuh gimana maksudnya tuh? Pak Endra, apa maksudnya kala lisanau? Belum jumpa lagi, belum dapat jawabannya. Pak Remon baru menyebut-nyebut aja baru, tapi yang disebut dia nggak paham. Kala lisanau itu apa maksudnya? Kelu lidah tuh paham, sadar sesadar-sadarnya. Diam, apa maksudnya itu? Kala lisanau tuh, Iya, nggak bisa diucapkan. Ada kalau Ustaz bertanya, ada jawabannya. Kenapa bisa diam? Kenapa cukup dipahami dan disadari? Tentu ada kata kuncinya tuh. Iya, memang dia yang ada. Belum pas cara menjawabnya, belum pas. Ustaz pinginnya yang pas supaya nanti tidak ada celah orang bertanya lagi. Tidak ada celah lagi, tidak ada jalan untuk orang bertanya lagi. Dikunci itu. Ya, di KB kue, jana KB arek-arek lungga. Pak Azam bisa memahaminya kala lisan auto. Kenapa bisa dikatakan diam, paham, sadar-sadarnya hanya dia aja yang ada? Maksud kala lisan au nih Sadar yang wujud hanya dia saja. Yang wujud hanya dia saja. Kalau Pardi gimana coba? Diam sama saja. Daniel? Ya, kalau ibu, ya ibu kacamata jilbab hitam. Kalau diucapkan juga lain artinya. Kalau diucapkan juga lain artinya. Lain bagaimana maksudnya nih kalau lisanau nih? Ini kalau lisanau. Kalau dibicarakan juga ini Allah itu nantinya bersifat. Itu banyak lagi pertanyaan gitu. Oh, bukan itu yang Ustaz maksud. Ustadz ingin mencari makna yang sebenarnya. Kenapa kok bisa diam saja lagi? Kenapa cukup disadari saja lagi? Kenapa cukup dipahami saja lagi? Ya, kata itu yang Ustadz minta dari Bapak Ibu semuanya. Kamu telah mengenal. Iya, telah mengenal. Belum tepat. Nah? Tidak bisa berkata-kata lagi. Iya. Mungkin harus sadar sesadar-sadarnya bahwa dialah yang ada. Ya memang dia yang ada. Kesadaran yang tinggi. Kesadaran tinggi. Udah. Nih kaji mungkin terlalu tinggi, lupa yang di bawah. Ayo, Bu. Karena dia maha meliputi itu kan luar dalam, tidak bisa tidak bisa berucap lagi, berkata-kata lagi. Ya itu Ustaz maksud. Maksudnya ya Nah. meliputi itu. Kalian nyerah atau lu enggak? Ya, Ustaz jawab lagi. Nah, kalau Ustaz jawabnya katanya pendek cuma bahwa ya yang menyembah dengan disembah itu juga orangnya. Yang melihat dengan dilihat itu juga satu dia. Kalau paham kita yang menyembah dengan disembah itu juga dia, yang mengingat yang diingat itu juga dia, disitulah duduk diam kala lisanau itu dah. Itu dia yang menyembah dengan disembah, yang menyebut dengan yang disebut, ya, yang memandang dengan yang dipandang. Memang dia juga satunya di situ. Makanya kalau lisan lagi,
Untuk apa disebut cukup aja diam lagi itu? Kenapa Bapak Ibu diam? Kenapa Bapak Ibu cukup dipahami, disadar-sadari? Kenapa tak ada pertanyaan lagi? Iyalah Ustadz, karena yang memuji dengan yang dipuji, yang menyembah dengan yang disembah, yang mengingat dengan yang diingat, yang bertanya dengan yang ditanya, satu juga. Itulah maksudnya diam saja lagi itu. Tak bisa lagi menyebut itu yang keluh itu maksudnya. Kalau disebutkan juga, dijelaskan juga, padahal yang bertanya dengan ditanya itu juga, barulah muncul jawaban Ibu tadi itu, nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Kan gitu tuh. Tuh rahasianya itu. Memahami itu. Itu kesempurnaannya itu. Jadi kita patrikan lagi. Dipatrikan lagi. Supaya hilang kata-kata ma'akum. Bagaimana supaya hilang kata-kata ma'akum tadi itu? Ketika Bapak Ibu sudah paham, yang mengenal dengan yang dikenal, yang menyaksikan dengan disaksikan, yang menyebut dengan yang disebut itu hanyalah satu, hanya dia yang tunggal, tiada berbelah, nggak ada satu-satunya yang lain lagi, hanya dia semata-mata, maka ketika itu tidak ada lagi bahasa bersama itu. Tidak ada lagi bahasa bersama. Kalau disebut bahasa bersama masih ada dua tuh bersifat dia lagi. Yang ada tuh siapa lagi? Allah. Ya, kata apa yang aku selain bersama itu lagi? Aku. Itulah kata aku tuh. Ini aku. Innani anallah. Itu dia. Sesungguhnya aku Allah. Itulah aku yang beraku-aku di dalam keakuannya itu. Nggak ada lagi kata bersama. Sama Bapak Ibu memahami makna bismillah tuh. Lihat bismillah. Ini bismillah. Secara makna syariat dulu. Apa artinya? Dengan nama. Dengan nama Allah. Kemudian secara hakikatnya dengan Allah. Secara ma'rifatnya apa? Hilang dengan nama, hilang dengan Allahnya. Yang ada Allah. Yang Allah itu yang aku, dan itulah dia. Makanya ketika kita dah sampai kepada pengenalan dirinya secara sempurna, dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin, ya, dia yang wujud, dia yang nyata, dia yang terang, dia yang jelas. Maka ketika itu, ya, hilang semuanya itu. Hanya dia aja lagi di situ. Tidak ada lagi kata-kata itu lagi semuanya. Hanya dia aja tinggal lagi itu. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Itu yang dikatakan itu. Akunya aja lagi yang ada tuh. Tidak ada yang lain lagi di situ Bapak Ibu. Ya. Itu udah sempurna namanya itu Bapak Ibu. Ya. Udah sempurna. Jadi kata-kata aku itu hanya di dalam hati Bapak Ibu. Di dalam hati, di dalam rasa, dalam iman itu aja duduknya lagi. Jangan diucap-ucapkan, jangan disebut-sebut lagi situ. Ya, aku dalam keakuan aku itu cukup dalam ini, diimani aja lagi. Makanya setelah kita paham tadi itu, cukup dirasakan, diam dan diimani. Itu aja kuncinya lagi. Tak ada yang lagi mesti diucapkan lagi situ Bapak Ibu. Ya, memang dia segala-galanya lagi. Cuma tak ada, boleh ada pengakuan-pengakuan di situ. Tak ada boleh ngaku-ngaku di situ. Makanya Ustaz bilang selalu, ya, ketika kita dah sampai pada maqam dirinya, ya kan, dah terhenti kita di situ, yang Allah katakan wa anna ila rabbika muntaha itu, sesungguhnya Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dirimu. Kalau dah sampai kamu kepada Allah tadi, memang Dia semata-mata yang ada. Tak ada lagi bahasa-bahasa bertemu, bahasa berjumpa, bahasa menyaksikan, bahasa bersama, enggak ada lagi itu dah. Aku aja lagi, bahkan kata-kata aku tuh di dalam hati aja. Itu yang aku dalam keakuan itu yang sebenarnya.
Itu dah tidak ada pembatas namanya Bapak Ibu. Jadi orang yang makrifat itu tidak ada penghalang dan batasnya. Kalau duduknya diikat, hakikat, itu adalah orang yang sampai kepada Tuhan namanya. Kalau udah hakikat, dia tak sampai itu. Kalau di makrifat, tidak ada penghalangnya lagi itu. Sebab kalau udah sampai, mana ada penghalangnya lagi? Ya kan? Kalau udah sampai, mana ada penghalangnya lagi? Itu maksudnya. Jadi orang hakikat adalah orang yang sampai dia. Orang makrifat, tidak ada penghalangnya lagi. Kenapa nggak ada penghalang? Karena ada satu, dia sudah mengenal. Allah Muhammad Allah itu sudah satu, Esa dia itu. Ya, jadi jangan ada dalam pandangan Bapak Ibu itu ada Allah, ada Muhammad, dan Allah saja yang tinggal lagi. Kalau Allah saja yang tinggal, lalu siapa Muhammad ini? Muhammad itu nama daripada wujud dirinya. Kalau Muhammad itu nama daripada wujud dirinya, lalu Allah itu nama daripada siapa tuh? Oh, Allah itu nama daripada diri Tuhan. Allah itu nama diri Tuhan. Kalau Allah itu nama daripada diri Tuhan, yang Tuhan itu siapa? Ya aku yang Tuhan namaku Allah. Ah, itu dia tuh Bapak Ibu. Aku Tuhan namaku Allah. Jadi aku itu yang mengatakan aku Tuhan namaku Allah. Kalau aku Tuhan namaku Allah, yang aku itu yang mana? Itu dia. Itu dia aku. Ya. Maka untuk melihat si aku yang bernama Allah, yang kosong itu, mandangnya mana? Kepada Muhammad. Karena Muhammad itulah wujud yang kosong tuh. Muhammad itu wujud yang kosong. Ya, Tuhan yang bernama Allah tuh. Dia. Maka inilah wujud yang kosong tuh. Kalau ini adalah wujud yang kosong, maka wujud yang kosong itu siapa namanya? Insan. Ya, insan. Siapa insan tuh? Ya. Manusia itu siapa? Muhammad. Tuh dia tuh. Nah, jadi kalau Ustaz sempurnakan bahasanya gini. Insan itu Muhammad, hamba itu Muhammad, manusia itu Muhammad. Muhammad semuanya. Kalaulah insan itu Muhammad, hamba itu Muhammad, manusia itu Muhammad, maka insan itulah wujud nyatanya Allah yang bernama Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah zahir. Sudah zahir dia. Makanya kenalilah dirimu, kamu pasti kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang dirimu itu. Dirimu nggak ada, yang ada tuh aku. Aku yang dirimu tuh aku tuh. Al-insanu siri wa ana siruhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Itu yang nggak ada lagi penghalang dan batas. Itulah maknanya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan berjalan itu dengan diri lagi. Kalau disebut diri, diri Tuhan aja lah yang berjalan itu lagi. Diri Tuhan itu yang memandang tuh. Namun tak boleh pula mengaku Tuhan. Itu perlu dipahami. Perlu dipahami, perlu disadari bahwa ilmu yang Ustaz ajarkan ini adalah tauhid murni. Tauhid murni itu hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, maka tidak ada pengakuan kita jadi Tuhan. Tak ada pengakuan kita ini Tuhan. Jadi kalau kita sudah memahami Allah saja yang wujud, Allah saja yang nyata, Allah itu yang Tuhan. Disitulah kita itu menyadari diri kita tidak ada sejak mula adanya. Kapan diri Bapak Ibu tidak ada sejak mula adanya? Sejak Allah itu wujud. Kapan Allah itu wujud? Sejak Allah memperkenalkan dirinya. Kapan Allah itu sejak memperkenalkan dirinya? Asailah. Turun lagi kaji ke bawah tuh. Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu, ya. Kita kunci di situ. Pahami dulu apa yang ada ini dulu, ya. Makanya jangan Bapak Ibu mati sebelum mengenal Tuhan dulu.
Itu saja mungkin Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.